wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi tansah dipurmati Allah. Semanten ugi mbak-mbak, mas-mas, adik-adik sedanten jamaah ingkang rawuh wonten Masjid Miftahul Jannah menika ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kita sami pikantuk rahmat lan hidayahipun Allah. Semanten ugi kita berharap mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan dumateng kita sami, keberkahan hidup nih, keberkahan keluarga dan keberkahan rizki, terutama bapak ibu ingkang kita harapaken menika apa? Rizki ingkang barokah. Lan salah satunggalipun sebab supados rizki menika barokah inggih menika apa? Purun sedekah. Pramila ing dalu punika insyaallah kita badhe bahas pembahasan ingkang penting sangat, Pak. Pembahasan apa punika? Pembahasan ingkang wonten kaitanipun kalian keajaiban sedekah. Amargi niki momentumipun nggih nembe kita ngraosaken utawi saged mirsani keadaan kondisi sederek-sederek kita wonten Palestina. Pramila kita penting sangat mangertosi punapa keajaiban manfaat saking sedekah punika. Niki barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sampun pernah mengalami suatu kejadian yang luar biasa dari manfaat dan faedah sedekah. Sinten niki bapak-bapak, ibu-ibu ingkang pernah ngraosaken, Mas, kula saksampunipun sedekah kula ngraosaken keajaiban, Mas. Keajaiban apa, Pak? Mas, kula saksampunipun sedekah kula ngraosaken keutamaan faedah ingkang ageng sangat napa punika. Sehingga kita sering mirengaken, kita sering mendengar bagaimana pengalaman-pengalaman yang menakjubkan dari orang yang bersedekah dengan ikhlas meskipun tidak banyak. Wonten sebuah kisah ingkang disebutkan dipun sebutaken dening Imam At-Tanuji dalam kitab Al-Faraj Ba'da Asyiddah, Pak. Kita mulai kajian kita dengan kisah, karena biasanya tabiat manusia itu senang dengan kisah, Pak. Sinten ringin ingkang biasanipun sakdarinipun sare sebelum tidur malam, siapa yang biasanya dibacakan dongeng riyin? Bapak-bapak pripun? Nek sare nalikanipun tesih alif pripun? Dongeng sebelum tidur mboten? Mas-mas mungkin ini ya Mas. Mungkin anak-anak
Ada doa sebelum tidur. Dikisahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ibu-ibu yang solehah. Nah, ibu-ibu yang solehah ini di suatu daerah memiliki anak seorang pemuda yang merantau jauh mencari nafkah. Karena ternyata putranya ini Pak menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ibu ini dalam kehidupan yang sederhana penuh dengan keterbatasan. Selama anaknya safar, merantau, cari nafkah. Suatu hari ketika ibu ini bersiap untuk menyantap makan siangnya, ketika mau disuap Pak, ketika mau dilahap, tiba-tiba di pintu ada pengemis yang minta makanan. Akhirnya ibu tadi tidak jadi menyuap makanan. Langsung beliau menaruh sendok tadi, tidak jadi makan. Akhirnya makanannya diberikan kepada pengemis. Sehingga pada hari tersebut ibu tersebut menahan lapar. Karena dalam keadaan keterbatasan, tapi Masya Allah lebih mengutamakan pengemis yang kelaparan tadi. Subhanallah, selang beberapa saat tibalah putranya datang Pak, putranya yang jadi tulang punggung tadi. Akhirnya sang putra pun menceritakan sebuah kejadian yang luar biasa. Apa itu? Sang putra bercerita kepada ibu, "Bu, saya mengalami kejadian yang luar biasa. Pada suatu hari saya melintasi suatu jalur di daerah tertentu dan ketemu singa." Kalau biasanya manusia ketemu singa pripun, Pak? Lari nih. Akhirnya kata putra tersebut, kemudian saya pegang erat punggung keledai yang aku naiki. Namun ternyata singa tersebut tidak menyerang aku. Ya. Tapi menyerang apa Pak? Menyerang keledai, sami mawon nggih. Menyerang keledai. Dan kuku singa itu kemudian mengoyak jaket yang aku bawa, baju dan jubahku. Akhirnya apa Pak? Akhirnya kemudian cakar singa menghantam badanku. Kemudian akhirnya singa tersebut menyeret tubuh pemuda tersebut, siap untuk dikoyak, siap untuk dimakan. Tiba-tiba Pak, ada seorang yang berbadan besar, berbaju putih, datang langsung memegang singa. Dia naik langsung pergi menghilang. Ketika orang besar tadi menghilang, yang mengatakan, "Berdirilah wahai singa, satu suapan dengan satu suapan." Akhirnya singa tersebut pergi Pak. Nah, pemuda tersebut akhirnya apa? Akhirnya menjadi tanda tanya, apa maksud satu suap dengan satu suap? Akhirnya apa Pak? Akhirnya diceritakanlah kepada sang ibu, ternyata kejadian tersebut bersamaan dengan peristiwa sang ibu memberikan apa? Sedekah kepada pengemis tadi. Sang ibu tidak sempat menelan suapan, namun lebih membutuhkan mementingkan pengemis. Akhirnya Allah selamatkan anaknya dari suapan singa. Ini dikisahkan oleh Al-Imam At-Tanuji dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah. Sehingga intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu punya keajaiban yang sangat luar biasa, yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah
itu mendengar namanya kita sudah tahu keutamaannya. Karena sedekah itu ternyata secara bahasa maknanya adalah as-sidqu, artinya adalah jujur. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Bukti imannya seseorang adalah bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasadaqatu burhanun." Dan sedekah adalah bukti atas keimanan, kejujuran iman seseorang. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga sifat karakter orang yang beriman itu adalah pemurah. Sebaliknya, di antara sifat yang cenderung ini adalah sifat orang munafik adalah apa? Sangat kikir, sangat bakhil. Sehingga harapannya ketika kita mengetahui betapa kedudukan yang besar sedekah ini, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita melihat bagaimana Masjidil Aqsa dinodai oleh orang Yahudi, Pak. Di bulan yang suci, bulan Ramadan, sering mereka buat ulah ketika Ramadan. Kita melihat betapa banyak saudara kita di Palestina yang kelaparan. Betapa banyak anak yatim piatu yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan orang tuanya. Sehingga Palestina memanggil kita. Di sana ada masjid suci, Masjidil Aqsa, yang dianjurkan untuk dikunjungi. Masjidil Aqsa lah di mana Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Diisrakan dari mana? Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa yang penuh keberkahan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata sedekah itu adalah bukti kejujuran iman. Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun." Allah menjelaskan kalian tidak akan sampai ke derajat albir, kebajikan, hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, berupa harta, berupa hal-hal yang lainnya yang kita cintai. Seorang sahabat ketika mendengar ayat ini, Pak, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, kamu tidak akan sampai ke derajat kebajikan sampai menginfakkan apa yang kamu cintai. Akhirnya ada sahabat yang langsung mewakafkan, menginfakkan kebun kurmanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keajaiban sedekah yang pertama, bahwasanya sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Yang mana ketika Allah marah, ketika Allah murka, Allah akan mengadab seorang hamba. Dan sedekah ini memadamkan kemarahan Allah. Sebagaimana sabda
Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia, secara rahasia itu bisa memadamkan murka Allah. Sehingga Pak, ketika orang berbuat dosa, berbuat maksiat, menerjang larangan Allah, dan Allah ingin menyiksa, mengadab orang tersebut karena dosa dan maksiatnya, kemudian ternyata hamba tersebut langsung sedekah Pak, bismillah sedekah, ikhlas, tanpa riya, sembunyi-sembunyi, akhirnya Allah nggak jadi apa? Nggak jadi marah, nggak jadi menyiksa orang tersebut. Sehingga sedekah ini bisa memadamkan murka kemarahan Allah. Hadis dalam Sahih At-Targhib nomor 888. Ini yang pertama, kan banyak sekali keajaiban sedekah. Yang kedua, di antara keajaiban sedekah adalah bisa memadamkan dosa, bisa memadamkan kesalahan. Pak Bu, nih, sehingga orang yang merasa dosanya banyak dan ingin dosanya dihapuskan, maka perbanyaklah sedekah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Nabi menjelaskan, sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Gimana Pak? Kalau air memadamkan api pripun? Langsung mati betul? Langsung gitu, cepat sangat. Berarti bapak-bapak kalau naudzubillah ada kompor yang meledak pripun Pak? Langsung disiram air apa pripun? Apa? Karung? Tadi kan karung bahasa nih, kan air, dia air. Nah, kita lihat betapa ampuhnya air itu memadamkan api, menunjukkan betapa ampuhnya sedekah di dalam memadamkan dosa. Betapa ampuhnya sedekah memadamkan kesalahan-kesalahan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah dalam Sahih At-Targhib. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Memadamkan murka Allah. Yang kedua apa? Memadamkan dosa. Yang ketiga, di antara keajaiban manfaat sedekah adalah, ini masih memadamkan Pak. Kira-kira memadamkan apa ini? Apakah memadamkan apa? Api di dapur? Nah, sedekah nggak ada yang masak lagi. Yang ketiga adalah memadamkan panas kubur. Insya Allah memadamkan panas kubur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Uqbah bin Amir, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur." Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Menunjukkan Pak, di kuburan itu nih, di alam kubur, ketika seseorang dikubur itu dingin apa panas Pak? Apakah tergantung tempat kuburannya? Kalau banyak pohonnya berarti apa? Dingin itu ya, euk.
Apakah berarti kalau payung kuburannya dikasih payung berarti iup nggih? Mboten kepanasan ngoten? Atau pecahnya apa? Degan, kenapa iup nggih? Ben mboten ngelak ngoten? Ternyata yang menentukan nanti di kuburan, di alam kubur panas atau sejuk nggih, yang menentukan adalah amalannya. Di antara amalan yang bisa menyejukkan di alam kubur, memadamkan panas kubur adalah sedekah. Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Masya Allah ini. Wa inna ma yastadillul mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli shadaqatihi. Dan sungguh pada hari kiamat kelak, Pak, seorang mukmin itu akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Insyaallah ketika nanti di hari kiamat panas, matahari didekatkan, maka seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Yazid, salah seorang perawi hadis ini bercerita, dulu ketika si Marsad setiap kali melakukan satu dosa di hari tersebut, maka dia langsung bersedekah dengan apa yang ia miliki. Masya Allah. Ada seorang ulama yang ketika suatu hari, Pak, tergelincir dalam suatu dosa, maka apa? Cepat-cepat sedekah. Kata beliau, meskipun hanya dengan secuil kue atau bawang. Apa, Pak? Secuil kue atau bawang. Kalau kita berarti apa, Pak? Secuil apa? Apa? Meskipun apa? Kalau kita ngasih tetangga biasanya apa, Pak? Ya, meskipun makanan ringan atau yang lainnya, atau tetangga meskipun sayur nih, sayur meskipun kuahnya saja, nggak ada dagingnya, dagingnya sedikit nih. Ini disebutkan dalam Al-Silsilah As-Shahihah. Ini seorang ulama yang setiap melakukan dosa suatu hari, kan karena apa, Pak? Tabiat manusia itu kan kadang lupa, kadang tidak sengaja, dan mungkin sering tergelincir dalam suatu dosa, maka segera bersedekah. Karena sedekah bisa memadamkan dosa, menghapus dosa, seperti ampuhnya air memadamkan api. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi kan apa? Memadamkan panas kubur ini. Yang pertama apa? Memadamkan murka Allah, memadamkan dosa, memadamkan panas kubur. Yang keempat, sedekah adalah obat dari penyakit. Apa, Pak? Obat dari penyakit. Dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Kita lihat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Masya Allah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Shahih At-Targhib. Sehingga di antara sebab kesembuhan, kan ini apa, Pak? Doa, kita ikhtiar, berobat ke dokter, ke ahli. Dan jangan lupa sebab syar'i, yaitu apa? Sedekah. Karena sedekah adalah di antara sebab datangnya kesembuhan. Sehingga biasanya pun, Pak,
Sebagian saudara-saudara kita alhamdulillah nalikanipun dipun uji gerah, sakit, langsung sedekah, itu baik. Karena apa? Sedekah itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan kesembuhan. Jangan sedekahnya jangan apa, Pak? Jangan ngeten. Sebagian orang nabrak. Engko nek putuku mari aku akan beleh sapi. Enten betul, Pak? Betul. Mau nek putuku mari tak beleh sapi. Niku nadar nggih. Asal betul. Asal betul. Asal, yang penting nadarnya itu tidak ditujukan kepada selain Allah. Bernadar ke orang mati, ke pohon, ke batu-batu. Walakin an-nadru la ya'ti illa min bakhil. Tapi apa, Pak? Nadar itu tidaklah muncul kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa, Pak? Karena ya orang bakhil. Kenapa orang bakhil? Karena kalau dia maunya bersedekah tapi dengan syarat. Nah, syarat apa? Sembuh. Berarti kalau nggak sembuh nggak jadi apa? Nggak jadi sedekah. Seharusnya jangan nolongin. Ada yang lebih bagus, jangan bernadar. Yang ada yang lebih bagus, yaitu apa? Langsung kemauan sembelih sapi, sedekahkan. Daripada apa? Daripada bernadar nanti kalau sembuh, apa? Beleh sapi. Ya, berarti kalau nggak sembuh nggak jadi membeli. Tapi setelah kita paham hadis ini, maka kita nggak perlu apa? Nggak perlu menggantungkan nanti kalau sembuh nyembelih sapi. Tapi apa? Langsung nyembelih sapi. Dan kita yakin sedekah adalah sebab datangnya apa? Kesembuhan. Wonten kisah, Pak. Ibnu Syakib pernah menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu gurunya Imam Bukhari. Ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Imam, saya memiliki luka di lutut. Ini bapak-bapak, enten mboten ingkang lututipun sakit, nanti bisa mengikuti resep beliau ini. Saya memiliki luka di lutut selama 7 tahun. Kira-kira sakit kapan ya, Pak? Kecoblos nih. Kecoblos ini. Tulangnya pun rapuh ya, Pak. Sopos. Dia mengatakan sudah coba diobati dengan berbagai macam cara, sudah konsultasi ke dokter, tidak ada perubahan. Ya terkadang saudara kita, ya sebagian saudara kita mengalami demikian, Pak. Berobat kemana-mana, ganti dokter, ganti rumah sakit, ganti obat kimia, ganti herbal, belum datang kesembuhan. Kemudian Abdullah bin Mubarak menyarankan, apa saran beliau? Buatlah sumur. Buatlah sumur di daerah yang membutuhkan air. Kata Abdullah bin Mubarak, saya berharap akan menghasilkan sumber air. Ketika dibuat sumur menghasilkan air, dan akan menyumbat darah yang terus keluar di lututmu. Masya Allah. Apa, Pak? Membangunkan sumur, buatkan sumur di daerah yang membutuhkan, daerah yang kekeringan. Beliau berharap semoga dengan apa, Pak? Dengan keluarnya air dari sumur tersebut, mudah-mudahan darah di lututmu itu mampet. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya orang tersebut mengikuti sarannya Abdullah bin Mubarak dan alhamdulillah sembuh. Masya Allah. Ini adalah di antara keajaiban sedekah. Sehingga banyak kisah, ada kisah seseorang yang divonis
sama dokter karena punya penyakit kanker, Pak. Sudah stadium lanjut. Dan dokter memvonis waktunya tinggal beberapa hari lagi. Ini karena kankernya sudah kronis, sudah parah, sudah menggerogoti tubuh. Waktu hidup di dunia tinggal sebentar lagi. Gimana Pak perasaan kita, Pak, jika seandainya divonis dokter seperti itu? Akhirnya orang tersebut mensedekahkan seluruh harta yang ia miliki. Kita pun mungkin seperti itu, Pak nih. Kalau divonis dokter, Pak Bu, penyakit jenengan ini pun kronis, pun parah, pun stadium 4. Mungkin waktu Bapak Ibu hidup di dunia ini hanya tinggal beberapa hari. Kira-kira apa, Pak? Langsung sholat, siap, mau Quran, sedekah nih. Dan subhanallah, ketika orang tersebut mensedekahkan hartanya, nggak jadi meninggal, Pak, tapi apa? Sembuh. Masya Allah. Akhirnya apa? Sembuh. Makanya perhitungan dokter, ya namanya perhitungan manusia bisa salah. Dokter memvonis ini waktunya tinggal 2 minggu, tapi Allah berkehendak lain. Akhirnya orang tersebut sembuh. Di antara keajaiban apa? Sedekah. Niki yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwasanya di antara keajaiban sedekah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bersedekah itu akan mendapatkan doanya malaikat, doa kebaikan, yang mana pada setiap waktu pagi ada 2 malaikat yang turun. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi ila malakan yanzilan. Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang memberikan nafkah, yang bersedekah. Ini mendapatkan doanya malaikat. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih banyak. Wa yaqulul akhar, yang satunya malaikat yang satunya berdoa, Allahumma a'ti munsikan talafa. Yang satu malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang bakhil, bagi orang yang menahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, tentunya kita menginginkan mendapatkan doa dari malaikat nih, karena malaikat itu kan makhluk Allah yang tidak pernah berdosa. Jadi ya, insya Allah doanya mustajab. Kemudian keajaiban sedekah yang berikutnya dari Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang wasiat Nabi Yahya kepada Bani Israel. Apa Pak? Nah, wasiat Nabi Yahya kepada Bani Israel. Nabi Yahya mengatakan, wa amarukum bis-shadaqati. Aku perintahkan kalian banyak bersedekah. Wa masalu dzalika kamasali rajulin asarahul adu. Perumpamaan sedekah, kata Nabi Yahya ini, itu seperti orang-orang yang ditawan oleh musuh. Seperti yang ditawan, Pak, ditangkap oleh musuh, kemudian tangannya diikat di lehernya,
maka ketika hendak dipenggal lehernya, dia bertanya. Dan sudah ditawan, diikat, mau dieksekusi Pak, dipenggal. Kemudian orang yang mau dipenggal tersebut bertanya, boleh nggak aku tebus diriku sehingga tidak kalian bunuh? Kemudian akhirnya dia memberikan apa yang dimiliki, entah sedikit atau banyak, sampai ia berhasil menebus dirinya. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa luar biasanya pengaruh sedekah. Setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, ini kan berbahaya nih Pak nih. Jadi dosa dan maksiat itu membahayakan pelakunya, karena dia akan diancam oleh siksa, oleh azab. Sehingga tumpukan dosa yang banyak ini akan bisa membinasakannya. Namun seseorang bisa selamat dari ancaman ini, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Sehingga apa? Bisa selamat dari siksa api neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keajaiban sedekah adalah menjauhkan kita dari sentuhan api neraka. Sehingga seorang mukmin gak boleh meremehkan sedekah meskipun sedikit, meskipun secuil kurma. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyakki tamrah." Walau bisyakki tamrah. Nabi berwasiat, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Kurma satu ya Pak, ini diparuh. Masya Allah. Kalau kita apa? Jangan meremehkan sedekah meskipun hanya memberikan apa? Satu permen. Atau nih? Enggak permen atau nih? Tapi jangan kata, jangan meremehkan sedekah meskipun hanya apa? Memberikan satu batang rokok. Asal apa ini? Ini sedekah apa betul ini? Betul nih? Ini malah membunuh ya. Perokok bisa membunuhmu lagi. Maksudnya apa? Tidak kurang baik bagi apa? Kesehatan. Jauhkan dari sentuhan api neraka meskipun hanya sedekah dengan separuh kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau nggak punya separuh kurma, maka apa Pak? Dengan ucapan yang baik. Sehingga ucapan yang baik niku bernilai apa? Sedekah. Kul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bahwa sedekah itu keajaibannya adalah menjadikan harta barokah. Kalau barokah itu berarti nama hartanya sebenarnya enggak berkurang. Sehingga Nabi menjelaskan mana qasad shadaqatun min malin. Nabi menjelaskan sedekah sama sekali tidak mengurangi harta. Hadis sahih riwayat Muslim. Loh Mas, saya punya uang 1 juta terus tak sedekahkan 100.000, kan berkurang jadi pinten? 900.000. Apanya nggak berkurang? Pripun Pak? Yang dimaksud hartanya tidak berkurang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim,
Para ulama menyebutkan maksudnya di sini adalah dua hal. Yang pertama apa? Hartanya tidak berkurang karena apa? Karena hartanya diberkahi dan dihindarkan dari mara bahaya. Kalau dapat bahaya, dapat musibah kan kecelakaan, motornya rusak, naudzubillah, mobilnya tabrakan. Dapat musibah apa Pak? Banjir, rumahnya apa? Keling, tenggelam. Belum lagi apa Pak? Kebakaran listriknya konslet, kebakaran. Sehingga kata Imam Nawawi, benar-benar sedekah itu nggak mengurangi harta. Karena apa? Karena kata beliau, hartanya akan diberkahi dan dihindarkan dari mara bahaya yang membinasakan hartanya. Maka apa Pak? Pengurangan harta, yang mungkin harta yang dikeluarkan tadi itu sebagai impas, tertutupi oleh berkahnya yang abstrak ini. Yang ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan kita. Maksud yang kedua adalah secara zat mungkin berkurang, namun apa Pak? Itu tertutupi oleh pahala yang didapat, pahala yang dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Oke. Berikutnya, di antara amalan yang bisa kita banggakan adalah sedekah. Umar bin Khattab mengatakan, "Dzukirani annal a'mal tubahi." Diceritakan kepadaku bahwasanya nanti semua amal akan saling dibanggakan. Fatakulu sodaqah, kemudian sedekah mengatakan, saya yang paling utama di antara kalian. Ana afdolukum. Dari lebih utama dari amalan-amalan yang lain. Berikutnya, sedekah dapat mencegah pedagang dari melakukan maksiat dalam jual beli. Ini Pak. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang hasan, hadis riwayat Tirmidzi. Nabi berwasiat kepada para pedagang, para pebisnis, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna syaitana wal isma yahduranil baik. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa itu keduanya hadir dalam jual beli. Setan dan dosa hadir dalam apa? Jual beli. Kata Nabi apa? Fasawwihu bai'akum bis-shadaqah. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hiasilah jual beli kalian dengan sedekah yang bisa mencegah seorang pedagang dari apa? Dari maksiat dalam jual beli. Hadis hasan sahih riwayat Tirmidzi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah maka hatinya akan lapang dan hatinya akan bahagia. Sebagaimana Nabi SAW memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang bakhil, itu dalam hadis riwayat Bukhari. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah itu seperti dua orang yang memiliki baju besi. Baju besi yang bila dipakai menutupi dada sampai apa? Baju besi sampai ini selangkangan. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekah ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Meskipun pakai baju besi nih, saya rasakan kalau baju besi kelihatan apa? Sumpok katanya. Tapi masya Allah dengan sedekah merasakan lapang. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya apa? Tidak akan meninggalkan bekas di
kulitnya, menunjukkan dadanya lapang. Meskipun pakai baju besi, ini masih merasakan lapang. Sedangkan yang satunya, orang yang bakhil, dikarenakan bakhilnya ia merasakan setiap lingkaran baju besi itu merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkan namun tidak bisa. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan tentunya ini bisa dibuktikan adanya rasa senang, rasa lapang dada, tentrem, ayem, itu ketika kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasannya pahala sedekah itu akan terus berkembang. Masya Allah. Apalagi kalau yang namanya sedekah apa? Yang terus mengalir pahalanya sedekah jariyah. Pahala sedekah meskipun sedikit akan terus berkembang pahalanya sampai besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha yaqbalu shadaqah. Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah. Wa ya'khudhuha biyaminihi, dan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadikum, lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang di antara kalian. Ya, Allah menerima sedekah kemudian mengembangkan pahalanya. Kama yurabbi ahadukum muhrahu, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Hatta innal luqmata la tasiru misla uhudin. Sampai apa, Pak? Sampai sedekah hanya sebiji, ya, sesuap, itu bisa berkembang menjadi sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini hasan sahih. Meskipun hanya mungkin separuh kurma, biji kurma, sesuap, tapi apa? Bisa menjadi gunung Uhud yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama nyebut Adam derek. Sabun. Iya. Alhamdulillah, kita lihat tadi beberapa keutamaan keajaiban sedekah. Sebenarnya masih ada pembahasan yang penting sekali, yang bagus, yaitu tentang manakah sedekah yang paling utama. Apakah sedekah yang utama itu ketika lagi nggak punya, atau ketika sehat, atau ketika sakit, atau ketika lapang atau sempit? Yang itu insya Allah mungkin bisa kita membacanya sendiri, mencari tentang manakah sedekah yang paling utama, sehingga harapannya sedekah kita itu menjadi yang terbaik, ya, menjadi sempurna, sehingga harapannya mendapatkan pahala yang melimpah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa keajaiban, manfaat dan faedah sedekah yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk bersedekah meskipun hanya sedikit, sesuai dengan kemampuan kita semua, sehingga harapannya semoga Allah memberkahi harta kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang bisa kita harapkan adalah semoga Allah melindungi saudara kita yang ada di Palestina, dan terutama yang terpenting adalah doa kita. Doa kita untuk saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah memberikan perlindungan dan Allah menjaganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Fa nas'alu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.